Jumpa lagi. Mau belajar apa kita hari ini? Hai, jumpa lagi dengan Bu Indria pada pelajaran PJOK. Kali ini materinya adalah tentang latihan kebugaran. Nah, di kelas 7 ini kalian akan belajar tentang latihan kebugaran terkait kesehatan, di mana unsurnya ada 4 unsur, yaitu kekuatan, daya tahan, komposisi tubuh, dan kelenturan. Dan juga nanti di akhir kalian akan mempraktikkan latihan dari keempat unsur tersebut masing-masing minimal satu jenis latihan saja. Apa saja sih latihannya? Yuk kita bahas yang pertama dulu, yaitu unsur kekuatan. Unsur kekuatan ini adalah salah satu unsur penting dalam kebugaran jasmani, di mana kekuatan itu sendiri adalah kemampuan otot untuk menahan beban maksimal pada satu waktu tertentu. Beban ini dapat berupa beban dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Kalau dari dalam, berarti kita berlatih menggunakan tubuh kita sendiri, berat tubuh kita sendiri. Jika menggunakan beban dari luar tubuh, kita bisa menggunakan alat bantu seperti dumbbell, barbel, atau alat berat yang lain. Bisa jadi itu adalah botol minum diisi dengan pasir, atau kaleng cat seperti itu, yang biasa diisi dengan semen, adonan semen gitu, sehingga jadi berat ketika dia kering. Itu bisa jadi salah satu contohnya. Untuk meningkatkan kekuatan tubuh biasanya dilakukan dengan beban semaksimal mungkin dengan pengulangan latihan yang tidak terlalu banyak. Contohnya, ketika kalian melakukan angkat beban atau push up misalkan. Kalau belum kuat, cukup melakukannya 3-5 kali saja, tidak perlu dipaksa langsung 50. Nanti ketika sudah terbiasa, akan ditambah bebannya. Ketika awalnya 5 itu sudah ngos-ngosan begitu, bisa ditambah jadi 10 jika sudah terbiasa gitu. Setelah terbiasa dengan beban tertentu, maka beban dapat ditambah secara bertahap. Nah, itu tadi penjelasannya. Latihan ini dapat digunakan atau dilakukan 2 hari sekali atau 3 kali dalam seminggu. Jadi, 1 hari latihan, 1 hari istirahat, 1 hari latihan, 1 hari istirahat, seperti itu. Apa saja contoh latihan kekuatan? Yuk kita cek. Ini adalah latihan kekuatan paling umum yang pasti kalian tahu, namanya push-ups. Ini adalah salah satu contoh latihan kekuatan dari dalam tubuh bebannya. Jadi tidak perlu bantuan alat apapun, kita bisa latihan kekuatan menggunakan berat tubuh kita sendiri. Ini adalah push-up dengan variasinya, yaitu dengan variasi tangan digenggam. Kalau masih belum bisa atau belum kuat, ya tangannya dibuka saja. Ini adalah posisi push up untuk laki-laki pada umumnya. Kalau perempuan belum kuat, bisa menggunakan tumpuan lutut. Kalau ini kan laki-laki ya, jadi menggunakan tumpuan 2 ujung kaki. Kalau perempuan bisa menggunakan lutut seperti apa ya, berlutut ya. Jadi lututnya yang nempel ke tanah dan kedua tangannya seperti itu. Ini adalah contoh latihan kekuatan berikutnya adalah sit up. Ini cukup digemari para cewek sih, karena ini bisa meningkatkan kekuatan perut ya, biar kelihatan abs-nya gitu. Jadi push up ini bisa dilakukan atau bisa dibantu oleh seorang teman untuk memegangi kaki kalian. Jadi dilakukan dari posisi berbaring dengan menekuk kedua lutut, lalu teman kalian memegangi kaki kalian supaya tidak terangkat-angkat gitu. Jadi kita yang melakukan latihan menyilangkan tangan di depan dada, dimulai dari posisi berbaring, lalu bahunya atau badannya diangkat sehingga jadi duduk, tanpa boleh memindahkan kaki yang sudah dipegang teman tadi. Itu diulang terus, baring, duduk, baring, duduk. Kalau belum kuat banyak, maka dilakukan cukup 3-5 kali. Ini adalah contoh yang ketiga, yaitu pull up atau mengangkat diri. Bisa dikatakan restok. Latihan ini dilakukan oleh yang sudah terbiasa atau yang lengannya sudah cukup kuat.
Jadi, kalau yang belum terbiasa, maka tidak perlu memaksakan diri, khususnya yang putri nanti bisa berlatih menggunakan palang seperti ini, tapi hanya menggantung saja selama mungkin. Tidak perlu mengangkat tubuh. Kalau putra mungkin bisalah ya ngangkat satu-satu kali gitu boleh. Ini adalah salah satu contoh latihan yang menggunakan beban dari luar tubuh. Bisa dilihat dia membawa 2 buah dumbbell. Ini beratnya bisa masing-masing 1 kilo, 3 kilo, 6 kilo, atau 10 kilo. Jadi kalau belum terbiasa beban yang berat, jangan dipaksakan dulu, dimulai dari beban yang bisa diangkat. Seperti itu. Nanti kalau dari beban yang ringan sudah bisa, maka di beban-beban berikutnya bisa ditambah secara bertahap, sedikit-sedikit gitu tambahnya. Ini variasinya juga banyak sekali. Kira-kira apa sih manfaatnya latihan kekuatan itu? Manfaatnya adalah kalau kalian masih remaja, seperti usia kelas 7 seperti ini, manfaatnya salah satunya adalah membentuk postur tubuh. Kalau kalian biasa dibilang ceking, keceng, kurus, cungkring. Nah, karena ototnya belum terbentuk, maka latihan kekuatan ini adalah salah satu cara untuk membentuk tubuh kalian ketika dewasa nanti. Jika kalian rajin melakukan latihan kekuatan di usia remaja, maka bentuk tubuh kalian nanti juga akan ideal mengikuti latihan yang sering kalian jalani, seperti itu. Bagi yang gemuk, Bu, gimana? Bisa juga dibentuk badannya. Kalau gemuk kan berarti dia banyak lemaknya ya. Bisa juga nanti kecil-kecil sendiri ketika latihannya rutin dan tidak bolong-bolong gitu. Jadi tidak seminggu latihan, minggu depannya enggak. Hari ini latihan, latihan lagi 2 bulan lagi. Atau latihan hanya ketika olahraga pelajaran di sekolah. Kalian latihan mandiri juga bisa, tapi latihannya yang ringan-ringan aja, seperti itu. Workout. You guys ready to get going? Yeah. We always jump right into things around here. It's the way we do it. First thing, let's get warmed up with the hip crossover. We've done this before. We're going to do it for 8 repetitions. It's going to loosen up our mid part of our body as well as strengthen it up. Matt's head here, feet there. Victoria's head here, feet there. Back to back. Go ahead and hop down. First thing that we're going to do is we're going to pull that belly button right into your spine. Knees are going to be bent up. Good. And Victoria's knees up, arms out to the side. And rock over to your left. And over to the other side. That will make 1 rep. If you're feeling really cocky, you can take your knees pulled right up to your chest. We have 8 reps. Here we go now. Over and back. And that's 1. Good. Right to the middle. Okay, next rep. Over. Keep those knees together. And back. And that's 2. Good, Victoria. I like those legs up. Over and back. Roll it over here. Good. That's away. Good, Matt. And that's 3. Matt, you feeling that at all? Good. Over and back. Are you feeling that? Kind of. Good. Let's go ahead and try it a little more difficult now. Victoria, that's halfway there. Matt's tucking his knees right up to his chest. Same thing now, Matt. Go ahead and challenge yourself at home for these last 4. Good. Is that a little tougher, Matt? Yeah. Good. That's what I want to do. Can't ever cut him any slack. Victoria's going 3/4. I love it. That's going to make it a little tougher too, huh, Victoria? Yeah. Good. We have 2 reps left. Don't let your feet bang. Matt, don't let your feet bang. Control it all the way over. Big stretch, and then contract that new range of motion. And rest, you guys. Great job. That was the hip crossover. To make it more difficult, just keep tucking the knees more and more up toward your chest. It makes it tougher, doesn't it, Matt? Yeah. Excellent. All right, you guys did terrific. Let's go ahead and hop up.